Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mitarsha berjudul Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Tunggu. Perwira itu masih berusaha untuk memperpanjang waktu agar pasukan dari pedukuhan sebelah menyebelah yang akan datang sudah berada di tempat. Aku masih akan berbicara sebagai kawan di dalam lingkungan keprajuritan. Kami memang bukan dari pasukan pengawal. Kami adalah prajurit dari kesatuan tempur di Singosari. Memang sebagian kecil di antara kami adalah perwira dari pasukan pengawal. Tapi kami mengerti apa yang harus kami lakukan terhadap kawan-kawan kami. Adalah salah jika kalian menganggap bahwa karena kami dari pasukan tempur, kami akan melakukan kasar terhadap kalian. Persetan, bagi kami kalian tidak ada bedanya. Pasukan pengawal, pasukan tempur, pasukan pengaman, dan pasukan apa saja. Kami adalah prajurit-prajurit yang terlatih di dalam medan yang betapapun berat. Itulah sebabnya kami memperingatkan sekali lagi. Minggir atau kami akan menggilas kalian. Perwira yang berdiri di dinding batu itu tidak sempat menyambut lagi. Ketika Senopati itu mengangkat pedangnya di tangan kanan dan kerisnya di tangan kiri, sambil meneriakkan aba-aba. Kita ingin tetap mempertahankan kebebasan kita. Cepat sebelum mereka memanggil pasukan bantuan. Senopati itu segera melompat berlari diikuti oleh prajurit-prajuritnya yang sudah tidak dapat berpikir lagi. Mereka pun segera mengacu-acukan senjata mereka sambil berteriak tidak menentu. Hati-hatilah, desis seorang pemimpin kelompok pada anak buahnya. Kita berhadapan dengan orang-orang gila. Demikianlah maka serangan itu datang seperti banjir. Bahkan mereka tidak lagi berlari-lari di pematang, tapi sebagian mereka telah terjun ke dalam sawah berlumpur. Dengan demikian maka yang datang itu seolah-olah adalah sebuah gelar perang yang telah disusun. Senopati itu memimpin induk pasukan yang ada di tengah, seakan-akan sebuah tubuh dari gelar yang mantap. Sedang sebelah menyebelah adalah sayap-sayap yang dengan derasnya melanda dinding pasukan itu. Dan pada itu prajurit-prajurit yang ada di dalam pedukuhan itu pun telah bersiaga sepenuhnya. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit karena pasukan bantuan itu belum juga datang, namun mereka dapat mempergunakan dinding batu itu sebagai penahan arus banjir bandang yang melanda mereka. Prajurit-prajurit yang telah memberontak itu seakan-akan telah kehilangan perhitungan. Mereka berlompatan ke atas dinding batu pedukuhan itu dan tanpa perhitungan terjun ke dalam. Namun sebagian dari mereka ternyata tidak pernah mengalami pertempuran berikutnya. Karena demikian mereka meloncat turun, maka ujung tombak lawannya telah menembus lambung. Namun sebagian dari mereka berhasil mengalaukan senjata-senjata lawan dan dengan garangnya menyerang membabi buta. Pertempuran yang terjadi kemudian adalah perang yang bercampur baur. Hanya ciri yang khusus sajalah dapat membedakan mereka. Seandainya pertempuran itu terjadi selagi matahari masih belum mulai menampakkan dirinya di ufuk timur, maka prajurit-prajurit itu akan mengalami kesulitan untuk membedakan kawan dan lawan. Namun agaknya kini mereka sempat memperhatikan ciri-ciri khusus dari kesatuan masing-masing. Ternyata bahwa prajurit-prajurit yang kehilangan pegangan itu bertempur tanpa menghiraukan nilai-nilai keprajuritan lagi. Mereka bertempur dengan hati dan mata yang gelap,
sehingga tingkah laku dan sikap mereka menjadi liar. Namun dengan demikian, untuk beberapa saat kemudian mereka justru berhasil mendesak lawannya yang bertahan di bagian dalam dinding batu itu. Agaknya mereka masih harus berpikir berulang kali untuk melawan prajurit-prajurit yang bagaikan menjadi liar itu dengan cara yang sama. Karena mereka ternyata masih cukup menyadari nilai-nilai keprajuritan mereka. Tapi ketika mereka terdesak semakin jauh dan kan senjata lawannya yang liar itu menjadi semakin berbahaya, maka mereka mulai merubah lambat laun. Mereka pun telah terdorong pula untuk bertempur dengan kasar. Karenanya dengan demikian mereka akan berhasil mempertahankan garis pertempuran itu dan bahkan mempertahankan nyawa mereka. Meskipun demikian, bagaimanapun juga pengaruh keadaan mereka sangat berbeda. Karena itulah maka mereka pun tidak akan sampai hati untuk berbuat sekasar pasukan yang menyerang mereka. Dalam pada itu, ternyata prajurit yang berada di pedukuhan itu semakin lama semakin mengalami kesulitan. Lawannya semakin mendesak tanpa menghiraukan apapun juga, sehingga perkelahian itu menjadi semakin dalam masuk ke dalam pedukuhan. Dengan demikian maka rakyat pedukuhan itu pun menjadi kacau. Meskipun sejak semula perempuan dan anak-anak telah disingkirkan menjauh, namun karena perkelahian itu masuk semakin dalam, maka kegelisahan pun menjalar sampai ke ujung padukuhan. Beberapa orang laki-laki yang semula masih tetap tinggal di rumah, masing-masing pun terpaksa menyingkir. Mereka tidak berani ikut terjun di dalam perkelahian yang kisruh itu. Dalam kesulitan itulah maka telah terdengar derap kaki kuda meskipun tidak begitu banyak. Ternyata penghubung berkuda yang memberitahukan kedatangan pasukan lawan itu telah kembali bersama penghubung-penghubung berkuda yang segera dapat memberikan sedikit bantuan. Mereka pun segera berlompatan turun dari kuda masing-masing. Dengan tergesa-gesa mereka pun segera menerjunkan diri ke dalam pertempuran itu. Setelah mereka melepaskan panah-panah sendaren untuk memberikan isyarat bahwa pertempuran telah menjadi semakin sengit, sehingga perlu dikirimkan bantuan lebih cepat lagi. Meskipun jumlah mereka tidak begitu banyak, namun terasa juga pengaruhnya. Prajurit yang memberontak itu tidak dapat mendesak lebih jauh lagi. Usaha mereka menembus prajurit-prajurit yang menahan mereka terpaksa terhenti untuk beberapa lamanya. Namun demikian, perwira yang memimpin mereka itu pun segera berteriak, "Pecahkan pertahanan ini. Di seberang pedukuhan ini kita akan menemukan kebebasan. Semakin cepat semakin baik." Tetapi perwira yang memimpin pasukan lawannya berteriak pula, "Tidak, kepungan ini berlapis-lapis. Kalian tidak akan berhasil." "Persetan!" teriak pemimpin prajurit yang memberontak itu. "Marilah kita buktikan bahwa kita pun prajurit." Prajurit-prajurit yang ingin melarikan diri itu bertempur semakin kasar. Yang ada di dalam angan-angan mereka adalah hanya satu tujuan, lari. Lepas dari tangkapan prajurit Singosari dan dengan demikian lepas dari tiang gantungan. Pertempuran menjadi semakin lama semakin sengit. Prajurit-prajurit Singosari yang harus bertahan terus-menerus itu pun telah menjadi semakin garang pula. Ternyata bahwa panah-panah sendaren yang berlompatan di udara telah mendapat tanggapan dari setiap prajurit yang mendengarnya. Sambung menyambung, maka isyarat itu terdengar ke seluruh daerah pengepungan bahwa prajurit yang terkepung itu telah berusaha memecahkan kepungan dan melarikan diri. Dalam pada itu prajurit berkuda Singosari yang sedang menyusul prajurit yang lolos dari baraknya itu pun telah melihat panah sendaren pula, dan jarak pedukuhan itu telah menjadi semakin dekat pula. Panah itu ternyata telah mempercepat laju kuda mereka. Dengan cepatnya pasukan itu meluncur menuju ke pedukuhan yang sedang dibakar oleh api pertempuran itu.
Ternyata yang kemudian masuki Pedukuhan itu bukan saja pasukan berkuda, tetapi juga pasukan dari Pedukuhan sebelah menyebelah. Meskipun jumlah mereka tidak begitu banyak, tetapi karena kedatangan mereka yang hampir bersamaan dari beberapa jurusan, maka mereka pun menjadi semakin kuat pula. Prajurit Singosari itu pun segera menempatkan diri mereka. Mereka tidak semuanya berada di satu pihak, tapi karena perintah Anusapati bagi prajuritnya adalah menangkap pemimpin prajurit yang memberontak itu, maka mereka pun telah mengepung prajurit-prajurit yang memberontak itu dari segala arah. Pasukan yang berdatangan semakin banyak dan menempatkan diri dalam satu lingkaran telah membuat prajurit-prajurit yang memberontak itu menjadi semakin berdebar-debar. Mereka yang hampir kehilangan akal itu menjadi semakin bingung. Dengan demikian maka tandang mereka pun menjadi semakin liar dan buas, sehingga mereka benar-benar telah menjadi pasukan prajurit yang mendebarkan jantung oleh keputusasaan. Pertempuran di antara mereka pun berkobar semakin dahsyat. Pasukan Singosari berjumlah semakin banyak, dan prajurit yang memberontak itu bertempur semakin liar dan tanpa pegangan. Perwira dari pasukan berkuda, yang ternyata merupakan senopati tertua di antara setiap kelompok pasukan yang ada di arena itu pun, kemudian berteriak mengatasi dentang senjata beradu. Pasukan yang memberontak, menyerahlah. Kalian sudah terkepung, jangan mempersulit diri sendiri dengan perlawanan yang tiada berarti apa-apa ini, selain korban yang akan berjatuhan. Tidak ada jawaban, tetapi pertempuran berkobar semakin seru. Dua belah pihak memeras tenaga semakin banyak, sehingga suara senjata beradu semakin memekakkan telinga. "Cepat, menyerah!" teriak senopati itu. "Kami masih akan mempertimbangkan pengampunan, seperti kawan-kawanmu yang telah menyerah lebih dahulu di barak. Jika kalian tidak menyerah dan kalian tertangkap di dalam pertempuran, maka persoalan kalian akan menjadi lain." Namun yang didengar adalah jawaban senopati yang telah memberontak itu. "Jangan bujuk kami seperti membujuk anak-anak dengan gulo klopo. Kami adalah prajurit, menyadari tindakan kami, dan kami tahu hukuman apa yang akan kalian timpakan kepada kami. Karena itu kami akan menebus kebebasan kami dengan darah dan nyawa kami. Kalian telah dibayangi oleh perasaan putus asa. Dengarlah suaraku. Aku adalah pemegang perintah Tuanku Anusapati. Jangan sebut-sebut lagi. Minggirlah. Kami akan melalui Pedukuhan ini. Atau kalian ingin kami melangkahi mayat kalian?" Senopati itu menarik napas dalam-dalam. Agaknya prajurit-prajurit yang memberontak itu benar-benar telah kehilangan akal, sehingga mereka melakukan perlawanan itu semata-mata sebagai suatu tindakan untung-untungan antara dua pilihan, mati atau lepas dari tangan prajurit-prajurit Singosari. Dengan demikian maka prajurit-prajurit Singosari itu pun tidak mempunyai pilihan lain. Mereka mengepung semakin rapat dalam jumlah yang semakin banyak. Demikianlah selagi pertempuran itu berkobar semakin dahsyat, maka datanglah di Padukuhan itu pasukan berkuda yang lain. Bahkan di dalam pasukan ini terdapat beberapa tanda kebesaran Maharaja Singosari, karena Anusapati sendiri ada di dalam pasukan itu. Dan daerah persawahan Anusapati melihat Pedukuhan yang dilanda oleh peperangan itu. Jenak pasukan itu termangu-mangu, namun kemudian Anusapati pun memerintah, "Kita masuk ke dalamnya, kita melihat pertempuran yang telah terjadi itu." Dengan menyusuri jalan Pedukuhan, maka pasukan itu berhasil mendekati arena pertempuran yang menjadi semakin sempit karena kepungan yang semakin rapat. Ternyata bahwa tanda kebesaran Maharaja Singosari itu mempengaruhi pertempuran yang sedang berkobar. Prajurit-prajurit yang melihat tanda-tanda kebesaran itu menjadi berdebar-debar. Yang berada di pihak Maharaja Anusapati menjadi semakin mantap,
karena rasa-rasanya mereka bertempur di bawah lambaian panji-panji kebesaran. Sedang yang melawan Singosari menjadi semakin gelisah dan kecil hati. Namun akibatnya menjadi semakin parah. Mereka menjadi semakin putus asa. Tidak ada lagi harapan untuk tetap hidup. Jika mereka tertangkap, maka mereka akan digantung berderet-deret di alun-alun. Dengan demikian, maka mereka pun justru menjadi semakin liar dan garang. Anusapati mengetahui apa yang sedang berkecamuk di dalam hati mereka. Jika pertempuran itu berkobar terus, maka korban akan semakin banyak berjatuhan di kedua belah pihak. Karena itu, maka ia pun maju beberapa langkah sambil duduk di atas kudanya. Ia berteriak, "Apakah kalian bersedia menghentikan perlawanan? Jika kalian bersedia, maka kami mempertimbangkan hukuman yang lebih ringan. Meskipun kami tetap akan menghukum yang bersalah, tetapi hukuman itu akan terbatas dan mereka yang sekedar terseret oleh arus tanpa menyadari dirinya akan dipertimbangkan pula." Suara Anusapati itu bagaikan bergema di seluruh daerah pertempuran. Meskipun senjata masih juga berdentingan, namun setiap telinga dapat mendengar apa yang dikatakan oleh Anusapati. Ternyata bahwa suara itu seolah-olah langsung meresap di dalam setiap hati. Beberapa orang prajurit yang semula tidak lagi dapat berpikir selain mati dan mati, mulai mempertimbangkan kata-kata Anusapati itu. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun menjadi semakin kendur. Beberapa orang prajurit yang melakukan perlawanan itu mulai melepaskan perlawanannya, selain beloncatan surut. "Hentikan pertempuran!" Tiba-tiba terdengar suara Anusapati bergema kembali. "Aku akan berbicara dengan mereka." Tiap prajurit yang mendengarkan perintah itu pun segera mematuhinya. Baik prajurit yang melakukan perlawanan maupun yang akan menangkap mereka. "Aku tahu bahwa kalian bukan berbuat karena kehendak kalian sendiri. Nah, jika demikian, apakah kalian tidak mulai menyadari bahwa perlawanan kalian tidak akan berarti? Janji yang tentu kalian terima sebagai imbalan tingkah laku kalian tidak akan pernah dapat terjadi jika kalian berdiri di bawah tiang gantungan. Karena itu sebaiknya kalian berpikir bahwa sebaiknya kalian menyerah." Prajurit yang memberontak itu mengerutkan keningnya. Mereka benar-benar mulai berpikir, "Nah, siapa yang menyerah, letakkanlah senjata. Sekali lagi aku memberikan jaminan bahwa hukuman bagi kalian akan diperingan. Kalian tidak akan digantung dan dihukum mati dengan cara apapun." Sejenak prajurit-prajurit itu menjadi tegang. Namun tiba-tiba saja pemimpin mereka yang merasa bahwa baginya tentu tidak akan ada pengampunan itu pun berteriak, "Licik, kalian telah membujuk kami. Tapi kami bukan membujuk kalian untuk melakukan perbuatan yang salah dengan menjanjikan upah atau derajat yang tinggi, namun kemudian menjerumuskan kalian ke dalam neraka ini. Kami membujuk kalian untuk menyadari kenyataan yang kalian hadapi." "Omong kosong, kami sudah menentukan sikap." "Apakah kau sadar dengan siapa kau berbicara?" bertanya Anusapati. Senopati itu terdiam sejenak, namun agaknya hatinya telah benar-benar dilapisi oleh keputusasaan, sehingga ia menjawab, "Ya, aku kenal. Kau adalah penguasa tertinggi di Singosari. Nah, apakah akan memaksakan kekuasaanmu untuk berbuat sewenang-wenang di sini?" Jawaban itu benar-benar telah mengejutkan setiap orang yang mendengarnya, termasuk Anusapati sendiri. Tapi Maharaja Singosari itu cukup bijaksana. Karena itu ia tidak segera terbakar hatinya dan menjatuhkan perintah yang berat bagi Senopati yang dengan terus terang telah melawannya. "Senopati," berkata Anusapati, "jika aku menghentikan perlawananmu dan memberi kesempatan kau dan orang-orangmu menyerah dengan janji keringanan hukuman atas kesalahan kalian, apakah itu namanya sewenang-wenang?" "Cukup," potong Senopati itu. "Kau mencoba mempengaruhi prajurit-prajuritku yang setia, yang telah menyatakan diri sehidup semati
Meskipun kami akan berhadapan dengan Maharaja Singosari sendiri, karena kami sadar bahwa Maharaja Singosari sekarang ini sebenarnya sama sekali tidak berhak atas tahta. Anusapati mengerutkan keningnya, tetapi dibiarkannya saja. Orang itu berbicara agar ia mendapat bahan yang diperlukan. Adalah lebih baik orang itu berbicara atas kehendaknya sendiri daripada ia harus memaksanya. Kau telah membunuh tuanku, Sri Rajasa, agar kau mendapat kesempatan untuk menjadi raja. Apakah begitu? Bertanya Anusapati meskipun terasa dadanya berdesir juga. Setiap orang mengetahui bahwa aku adalah Pangeran Pati yang berhak menggantikan kedudukan ayahanda Sri Rajasa. Tetapi siapakah yang mengatakan hal itu kepadamu, Senopati? Senopati itu termangu-mangu lalu, aku mengerti karena aku dapat membuat perhitungan. Sebagai seorang prajurit, kau merintahkan pengalasan dari batil itu membunuh Sri Rajasa. Lalu kau bunuh pengalasan itu. Tutup mulutmu, geram Panglima pasukan tempur Singosari yang menyertai Anusapati. Tapi Anusapati berdesis, biarlah ia mengatakan apa saja yang dikehendakinya. Kau tahu bahwa ayahanda Sri Rajasa adalah seorang maharaja yang memiliki kemampuan tempur yang tidak ada duanya di muka bumi. Apakah pengalasan dari batil itu akan mampu membunuhnya seorang diri? Meskipun kita berpendapat demikian, tetapi mungkin pengalasan itu datang bersama salah satu atau dua orang sakti yang lain. Kesalahannya adalah karena ia datang seorang diri saja kepadaku, sehingga aku berhasil membunuhnya. Apabila Senopati ini mempunyai cerita yang lain, tentu ia mempunyai sumber yang sengaja memutar balikkan kenyataan untuk tujuan tertentu. Aku tidak mengerti bicaramu, potong Senopati itu. Tapi aku tidak akan menyerah kepadamu kepada pembunuh Sri Rajasa, meskipun kau minjam tangan orang lain. Jadi kau tetap pada pendirianmu? Bertanya Anusapati. Aku tetap pada pendirianku. Baiklah, tetapi kau akan berdiri seorang diri. Lihat prajurit-prajurit Singosari yang telah menyadari kesalahan akan meletakkan senjatanya. Bagaimana dengan kau? Senopati itu masih berdiri termangu-mangu, namun kemudian sekali lagi ia menggeram. Aku tetap pada pendirianku dan prajurit-prajuritku pun akan tetap pada pendiriannya. Jenak Senopati itu berpaling, namun kemudian ia berteriak, marilah kita sempurnakan tugas kita. Kita sudah berhadapan dengan pembunuh itu, kita harus segera bertindak. Tidak seorang pun yang bergerak. Beberapa orang prajurit yang semula mengikuti jejaknya kini berdiri saja termangu-mangu. Yang terdengar kemudian adalah suara Anusapati. Siapa yang mendengar suaraku? Suara Maharaja Singosari yang memegang segala macam kekuasaan atas negeri ini. Letakkan senjata kalian. Para prajurit itu masih termangu-mangu dan yang mendengar kemudian adalah Senopati itu berteriak, jangan hiraukan, cepat angkat senjatamu, hancurkan pembunuh itu. Aku memberi kesempatan beberapa kejap mata lagi. Selebihnya, pasukanku akan bergerak. Siapa yang menyerah akan mendapat keringanan. Nah, siapakah yang meletakkan senjata? Prajurit-prajurit yang bingung itu bagaikan berdiri pada bibir sebuah lingkaran yang berputar. Makin lama semakin cepat, hingga mereka bagaikan kehilangan kepribadian mereka sendiri. Namun dalam pada itu yang terdengar kemudian seakan-akan hanyalah suara Anusapati. Semakin lama semakin keras berdesing di telinganya. Sehingga dengan demikian hampir di luar sadar, mereka pun segera melemparkan senjata mereka masing-masing. Melihat sikap yang seolah-olah dalam mimpi itu, Senopati yang memberontak itu berteriak keras-keras, gila, kalian sudah gila. Kalian telah berkhianat. Berkhianat 2 kali. Kita sudah bersepakat untuk mengkhianati pembunuh itu. Namun sekarang kalian mengkhianati aku. Tidak ada jawaban. Orang-orang itu berdiri bagaikan patung dan seolah-olah telah kehilangan diri sendiri.
Senopati, berkata Anusapati kemudian, kau sudah kehilangan semua kesempatan. Nah, sekarang lepaskan senjatamu. Tapi Senopati itu pun bagaikan sudah kehilangan akalnya pula. Sambil mengacung-acungkan pedang dan kerisnya, ia berkata, aku adalah seorang prajurit jantan. Karena itu maka aku hanya berhenti bertempur jika nyawaku telah lepas dari tubuhku. Ayo, kerubut aku. Aku tidak gentar menghadapi pasukan Singosari yang manapun juga, meskipun ia dipimpin oleh Maharaja pembunuh itu. Wajah Anusapati menjadi merah dan telinganya terasa terbakar panas. Lalu katanya, baiklah, jika kau tidak mau menyerah, kau benar-benar seorang prajurit jantan. Karena itu maka kau pun akan mendapat kehormatan pula. Karena kau tinggal seorang diri, maka kami pun akan melawanmu dengan seorang diri. Nah, kau mendapat kesempatan memilih siapakah yang akan melawanmu. Seorang lawan seorang di antara para senopati yang datang menyertaiku. Senopati itu mengerutkan keningnya, kemudian ia pun menggeram menahan kemarahan yang menghentak-hentak dadanya. Pilihlah lawanmu, mungkin yang kau anggap paling lemah di antara kami. Persetan, teriak Senopati itu. Aku memilih lawan pembunuh Sri Rajasa. Oh, sahut Anusapati. Pembunuh Sri Rajasa sudah mati. Pilihlah yang ada di hadapanmu sekarang. Kau Maharaja Singosari. Aku tidak yakin bahwa sebenarnya kau cukup sakti untuk menggantikan Sri Rajasa yang sudah berhasil menaklukkan Kediri dan membinasakan Maharaja Kediri waktu itu. Anusapati menjadi heran. Ya, aku tidak yakin kemampuanmu yang sering menyebut dirinya Ksatria Putih itu benar-benar mampu mengimbangi Senopati yang setia kepada Sri Rajasa ini. Anusapati tiba-tiba saja tersenyum, katanya, kau dapat menyebut dirimu setia pada Sri Rajasa, tapi kau telah memerintahkan dua kelompok prajurit yang kau samarkan untuk menimbulkan benturan dari golongan yang menyebut dirinya setia pada Sri Rajasa dan golongan yang menyatakan diri sebagai pecinta Kuwu Tunggulametung yang terbunuh lebih dahulu. Nah, mengapa kau tidak menuduh pimpinan sekarang sebagai keturunan orang yang telah mengambil alih kekuasaan Kuwu Tunggulametung sepeninggalnya? Atau apa saja yang dapat menimbulkan kesan seakan-akan bahwa kau bercita-cita tentang suatu susunan pemerintahan yang paling baik bagi Singosari. Aku tidak peduli. Jika kau benar-benar memberi kesempatan aku milih Maharaja Singosari sebagai lawanku. Anusapati termangu-mangu sejenak, namun Panglima prajurit Singosari yang menyertainya berkata, ampun tuanku, permintaan itu adalah tidak pantas. Sama sekali di sini ada beberapa orang senopati dan panglima. Jika tuanku berkenan, biarlah hamba sajalah yang akan melayani orang-orang yang sudah menjadi gila itu. Persetan, teriak senopati itu. Aku tidak gila, aku masih sadar sepenuhnya. Aku masih dapat mengenal engkau sebagai penjilat. Nah, apa katamu? Panglima prajurit Singosari itu menggertakkan giginya, katanya. Beri hamba kesempatan tuanku, hamba akan memaksa Senopati itu untuk menyadari dirinya. Kau tidak pantas melawan aku. Hanya Maharaja Singosari sajalah yang pantas melawan aku. Karena aku adalah jelmaan dari tuntutan keadilan. Nah, apakah orang yang bernama Anusapati berani melakukan perang tanding ini? Anusapati tidak segera menjawab. Ia benar-benar menjadi bimbang apakah yang sebaiknya dilakukan. Karena Anusapati tidak segera menjawab, maka Senopati yang seakan-akan sudah kehilangan nalarnya itu berteriak lagi. Jangan menjadi ketakutan. Kau sekarang adalah seorang maharaja, apapun caranya. Karena itu sabdanya hanya satu kali dan kau memberi aku kesempatan memilih. Dan aku sekarang sudah memilih. Jika kau tidak berani melakukan perang tanding, maka baiklah aku akan melawan siapa saja yang akan kau tunjuk. Namun dengan pengertian bahwa Maharaja Singosari sekarang adalah seorang pengecut.
tidak seperti Sri Rajasa yang agung, dan tidak seperti aku Tunggulametung yang pernah memerintah Tumapel yang kecil, tapi berjiwa sebesar seorang maharaja sejati. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya, aku tahu bahwa kau menyebut Sri Rajasa yang agung dan aku Tunggulametung untuk memaksa aku memenuhi tantangan. Jangan hiraukan, potong Panglima prajurit Singosari itu. Perintahkanlah kepada hamba agar hamba menyumbat mulutnya yang kasar itu. Tapi Anusapati tersenyum, katanya, bukan karena ajekannya aku memenuhi pilihannya, tapi aku sendiri memang sudah mengatakan bahwa ia dapat memilih di antara kita, dan ia benar sudah menjatuhkan pilihan. Tetapi tuanku adalah seorang maharaja. Biarlah justru aku seorang maharaja, maka aku akan memegang janji kata-kataku. Panglima itu tidak dapat berbuat lain dengan hati yang berdebar-debar. Ia memandang Anusapati yang melangkah mendekati Senopati yang menggenggam dua pucuk senjata, sebilah pedang dan sebilah keris. Beri aku senjata, berkata Anusapati. Seorang senopati dengan hati yang berdebar-debar maju mendekati sambil membawa pedang. Maharaja Anusapati yang dibawanya. Nah, Senopati, berkata Anusapati, aku sudah siap. Kau benar-benar mendapat kehormatan untuk bertempur melawan seorang Maharaja Singosari. Jangan banyak bicara, cepat. Aku sudah siap. Senopati itu tidak menunggu lagi, ia benar-benar sudah tidak dapat mengendalikan dirinya. Dengan cepat ia melompat seakan-akan hendak menerkam Anusapati yang berdiri menghadapinya. Serangannya benar-benar berbahaya. Senopati itu memang memiliki kemampuan yang tinggi. Serangan itu bagaikan angin yang menyambar, dan bahkan sentuhannya seolah-olah terasa mengusap tubuh Anusapati. Anusapati agak terkejut juga mengalami serangan itu. Demikian pula para senopati yang menyaksikannya. Panglima prajurit Singosari yang ada di pinggir arena itu pun terkejut pula, sehingga ia bergeser melangkah maju. Namun Anusapati pun segera berhasil menyesuaikan diri ketika senopati yang kehilangan nalar itu menyerangnya. Sekali lagi, Anusapati sudah berhasil menempatkan dirinya sebaik-baiknya. Tetapi Senopati itu bagaikan seekor harimau yang kelaparan, bahkan mirip dengan harimau yang terluka. Tandangnya menjadi semakin liar dan kasar. Anusapati harus mengimbanginya. Bagaimanapun juga ia harus berkelahi dengan keras pula. Benturan-benturan yang terjadi kemudian adalah benturan-benturan yang keras, bukan sekedar usaha melontarkan bunga-bunga api. Demikianlah perkelahian itu merupakan perkelahian yang mendebarkan hati. Senopati yang telah dicekam oleh keputusasaan itu berkelahi dengan garangnya. Kedua senjata di kedua tangannya bergerak-gerak dengan cepatnya, bagaikan dua buah baling-baling yang berputar saling susul-menyusul. Namun ternyata Anusapati cukup tangkas menghadapinya. Ia mampu berloncatan seperti kijang. Bahkan kadang-kadang lawannya yang putus asa itu menjadi bingung. Berapa saat kemudian Anusapati merasa bahwa ia akan dapat menguasai lawannya. Jika saja lawannya bertempur dalam keadaan yang wajar, sehingga ia dapat mempergunakan nalar dan pertimbangan akalnya, maka Senopati itu memang cukup tangguh. Tapi karena hatinya yang gelap pekat, maka ia bertempur sekedar mempergunakan gerakan-gerakan naluri, meskipun dilandasi oleh ilmu yang dimilikinya, namun sama sekali tidak terarah. Namun demikian, gerakan-gerakan yang dilandasi oleh perasaan putus asa itu kadang-kadang berbahaya juga bagi Anusapati.